Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengenal dan mengoperasikan bilangan pecahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sayyid Muhammad Darajatun, NIM 1325021 dari Prodi PGMI. Sebelumnya kita harus mengerti tentang pecahan. Pecahan ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat miskonsepsi siswa SD dalam memahami konsep abstrak pecahan. Nah, modul ini hadir sebagai solusi pembelajaran mandiri yang menggunakan pendekatan visual dan kontekstual guna menjembatani kebutuhan individual siswa secara bermakna. Nah, definisi dasar pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan yaitu yang berakar dari kata Latin frastio yang berarti memecah, menyatakan hubungan bagian-bagian yang sama besar dari suatu entitas utuh. Jadi, bilangan pecahan yaitu satu bagian dari beberapa bagian untuk membuat sesuatu yang utuh. Secara formal matematika, pecahan dituliskan sebagai bentuk per. Contoh seperti ini, ada P per I. Ini termasuk bentuk bilangan pecahan. Jadi P disebut pembilang, dan I disebut penyebut. Nah, di mana untuk penyebut itu dilarang tidak sama dengan, misalnya tidak sama dengan 0. Jadi untuk menyebut itu tidak boleh berupa angka 0. Oke, setelah mengetahui pecahan, jenis-jenis bentuk dari pecahan itu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, yang terakhir yaitu pecahan persen. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang paling dasar, di mana bentuknya hanya terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Yang keduanya merupakan bilangan bulat dan pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Jadi misal kayak contoh pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Contoh ada 1/3. Jadi pembilangnya itu 1, pembilang, dan juga penyebutnya 3. Jadi pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari perpaduan antara bilangan asli dan pecahan biasa. Karena biasanya pecahan campuran itu pecahan yang biasanya pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, misal di sini ada 2, 3/5. Jadi untuk penulisan pecahan campuran itu terdiri dari bilangan asli dan juga bentuk pecahan biasa. 2 ini sebagai bilangan asli, bilangan bulat asli. 3 ini sebagai pembilang. Nah, 5 ini sebagai penyebut. Nah, kenapa kok
dikatakan bilangan campuran karena biasanya bilangan campuran terdiri dari pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Makanya dibilang bilangan campuran itu dibuat bilangan asli dan juga pecahan biasa agar pembilang pecahan biasanya tidak lebih besar dari penyebutnya. Oke. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan jenis pecahan yang nilai penyebutnya selalu berbasis kelipatan 10, seperti 5/10, 5/100, 5/1000. Nah, itu dikatakan pecahan desimal. Dan angka-angka seterusnya, dan penulisannya ditandai dengan menggunakan koma. Contoh bisa pecahan desimal. Contoh ada 5/10. Jika dibuat bentuk desimal maka penulisannya 0,5. Nah, ini bentuk desimal, kalau ini bentuk pecahan biasa. Contoh lagi ada 5/100. Dikarenakan nolnya ada 2, maka komanya berada di belakang koma, berarti ada 2 angka 0,0. Yang terakhir yaitu ada pecahan persen. Yang dimaksud dari pecahan persen adalah bentuk pecahan yang memiliki penyebut 100 dan secara matematika dilambangkan dengan persen. Contoh misal ada 25/100. Maka jika ditulis dalam persen, penulisannya 25%. Contoh lagi ada 35/100. Maka penulisan persennya 35%. Seperti itu. Oke, kita masuk ke cara mengoperasikan pecahan biasa. Jadi di pecahan biasa itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk pecahan biasa, jika penyebut kedua pecahan biasa yang akan dijumlahkan atau dikurangkan itu sudah sama, maka tinggal dijumlahkan. Contoh, di sini ada 2/6 ditambah 3/6. Dikarenakan penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap sama, gitu. Nah, apabila penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan algoritma rumusasi. Contoh, misal 2/6 ditambah 1/5. Gimana caranya? Kita kalikan pembilang awal dengan penyebut yang kedua. Contoh, 2 dikali 5. 2 dikali 5. Berhubung ini ditambah, maka ditambahkan. Ditambah penyebut yang kedua dikali pembilang yang kedua. Penyebut yang pertama dikali dengan pembilang yang kedua. Berarti 6 dikali 1 sama dengan, nah, untuk penyebutnya tinggal dikalikan 6 dikali 5. 6 dikali 5. Nah, untuk hasilnya 2 dikali 5
hasilnya adalah 10 ditambah 6 dikali 1 per 6 dikali 5 30 sama dengan 10 ditambah 6 16 per 30. Jadi untuk hasilnya penambahan dari 2 per 6 ditambah 1 per 5 yaitu 16 per 30. Oke. Untuk pengurangan caranya sama seperti penjumlahan. Jika penyebutnya sama maka tinggal dikurangkan. Contoh 3 per 6 dikurangi 1 per 6. Dikarenakan penyebutnya sudah sama maka pembilangnya tinggal dikurangi. 3 dikurangi 1 2, penyebutnya tetap. Jadi hasil 3 per 6 dikurangi 1 per 6 itu yaitu 2 per 6. Nah, apabila penyebutnya tidak sama maka caranya sama seperti penjumlahan, tinggal penjumlahannya diganti pengurangan. Contoh 4 per 6 dikurangi 2 per 5. Berhubung penyebutnya tidak sama maka menggunakan cara penjumlahan kita. 4 dikali 5 ini kan dikurangi, jadi dikurangi 6 dikali 2. Nah, untuk penyebutnya tinggal dikalikan 6 dikali 5 sama dengan 4 dikali 5 20 dikurangi 6 dikali 2 12. 6 kali 5 30. Maka hasilnya 20 dikurangi 12 8 per 30. Jadi hasil dari 4 per 6 dikurangi 2 per 5 yaitu 8 per 30. Sekarang cara pengoperasian perkalian pecahan biasa. Nah, untuk perkalian pecahan biasa itu seperti tinggal dikalikan, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Contoh 2 per 3 dikali 4 per 5 sama dengan, jadi 2 dikali 4 8 per 3 dikali 5 15. Jadi hasil perkalian dari 2 per 3 dikali 4 per 5 yaitu 8 per 15. Nah, untuk pembagian nanti caranya pecahan yang kedua dibalik maka menjadi perkalian, diganti menjadi perkalian. Contoh ada 2 per 9 dibagi 3 per 7. Maka untuk pecahan yang kedua itu dibalik agar menjadi perkalian, biar pengoperasian penghitungannya itu lebih mudah. Jadi sama dengan 2 per 9 dikali dibalik ya 7 per 3 sama dengan, nah untuk pengoperasiannya caranya sama seperti perkalian biasa. 2 dikali 7 14 per 9 dikali 3 9 dikali 3 20. Jadi untuk hasil pembagian 2 per 9 dibagi 3 per 7 yaitu hasilnya 14 per 27. Nah, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.